Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemui korban pembubaran kegiatan dan perusakan rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI di Kota Padang, Sumatera Barat. Gibran meminta agar korban anak diberi pendampingan psikologi hingga tuntas. Wapres Gibran menemui korban ketika sedang menjalani pemulihan trauma di kantor Dinas Sosial Kota Padang, Sumatera Barat. Kunjungan yang berlangsung sekitar 22 menit ini digelar secara tertutup di Aula Dinsos Padang. Wapres juga berpesan agar anak-anak yang mengalami luka fisik dalam insiden itu segera ditangani. Beliau atau Wakil Presiden menanyakan korban dari anak kita, ada 2 orang yang masih belum bisa berjalan, 1 orang, tapi yang satu di sini masih sakit, yang satu anak kecil di bawah 2 tahun itu berteriak histeris tiap malam. Dan saya sudah sampaikan juga kepada beliau, tetapi beliau katakan untuk dibawa ke rumah sakit itu. Pembubaran kegiatan ibadah di rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI di Padang, Sumatera Barat pada 28 Juli lalu dikecam Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menak berharap peristiwa serupa tidak terulang. Kementerian Agama tengah menyiapkan pendekatan baru, yakni kurikulum cinta. Gagasan ini bertujuan membangun budaya saling mengerti dan mengikis prasangka antar kelompok masyarakat. Dalam mengajarkan agama, tidak boleh kita menekankan pertentangan perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain. Semua agama itu mengajarkan cinta dan inti dari semua agama itu adalah cinta. Nah, jadi kalau kita memperkenalkan agama, tetapi menekankan aspek kebencian terhadap orang lain, itu sesungguhnya bukan mengajarkan intisari agama. Saya berharap mudah-mudahan ini berhasil. Dan siapa sih di Indonesia, nggak ada orang lain, kita sama-sama warga bangsa Indonesia kok. Jadi hanya misunderstanding saja ini. Kalau kita sudah bersentuhan secara sosiologis, maka otomatis nanti itu juga perbedaan agama itu kan dia nggak jadi soal. Agama apapun juga, semua mengajarkan toleransi. Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Fauzi Bahar menilai pembubaran dan perusakan rumah doa di Kota Padang masuk dalam pelanggaran pidana dan tidak mewakili agama maupun adat manapun. Saya anggap sebagai kriminal umum aja. Orang yang tidak melalui polisi, tidak melalui RT dan RW, tidak melalui Satpol PP melakukan tindakan sendiri, apapun bentuknya, negara ini tidak pernah mentoleransi. Dari itu kejadian ini marilah kita lihat dengan secara sehat ya. Kalau berjuang dengan amat tidak begini caranya. Undang adat juga tidak begini. Harus ada pelaku adat, tidak boleh sekelompok orang langsung ke sana. Dari itu saya melihat ini adalah tindakan pidana umum yang perlu ditangani oleh polisi karena merusak sarana dan prasarana. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan 9 orang yang diduga pelaku perusakan rumah doa di Padang, Sumatera Barat. Peristiwa serupa terjadi di Jawa Barat. Pembubaran paksa retret yang terjadi di Sukabumi, sekelompok warga merusak rumah tempat retret berlangsung yang menimpa sekelompok anak dan remaja Kristen. 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan penanganan kasus pembubaran aktivitas dan perusakan rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia. Kita sudah bersama kuasa hukum korban pembubaran dan perusakan rumah doa di Padang, Degan Yutiasa Fako. Pak Fako, selamat petang, Pak. Selamat petang. Pak Fako, sebelum kita membahas soal proses hukum, saya ingin minta update terbaru terkait dengan kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Ya, perlu saya sampaikan bahwa kondisi korban pada saat ini, bahwa memang ini sebelum kita masuk ke ranah korban, memang ada 2 laporan yang harus kita sampaikan. Ya, jadi itu satu, itu pengerusakan dan pengancaman secara bersama-sama, dan kemudian ini terhadap kekerasan terhadap anak. Nah, yang membuat kita sedih ini adalah, ini korbannya ini kan anak-anak. Itu yang satu umur 11 tahun, dan yang satu umur 11 tahun, 13 tahun dan 11 tahun. Jadi harapan kita memang kondisi mereka tadi sebelumnya juga kami dari pihak penasihat hukum korban, ya kami mengucap terima kasih kepada Wapres yang telah mengunjungi
anak-anak kita yang mengalami kekerasan pada hari Minggu kemarin ini, korban kekerasan dalam rumah doa. Dan sehingga yang ketika kita baru tadi ke TKP, memang kondisi anak-anak yang dua ini atas nama Oliviani Hulu dan Nurlim memang perlu perawatan secara medis, ya. Dan kemudian ada satu lagi yang baru kita temukan juga tadi waktu kita barusan ke TKP, setelah Pak Wapres juga bertemu dengan anak-anak, orang tuanya menyampaikan ke kita bahwa setelah kejadian ini anaknya ini selalu ngigau tiap malam atau nggak mau takut melihat banyak orang. Jadi ketika mamanya ini mau melepaskan anak ini, terus harus digendong terus. Jadi sebelumnya anak ini nggak seperti itu. Jadi setelah melihat kejadian yang kemarin ini. Oke, bahwa tadi juga Wapres sudah berkunjung ke sana. Apa yang disampaikan? Khususnya apakah ada pendampingan yang kemudian dilakukan secara langsung, baik itu untuk mengobati luka fisik ataupun psikis yang dihimbau oleh Wapres? Memang kita tadi untuk pendampingan, memang kita nggak bisa masuk, tapi yang didampingin tadi beberapa, pertama orang tua, sebagian orang tua, dan didampingi juga pimpinannya itu Pak Pendeta Daci. Ya. Oke. Baik, untuk proses hukum sendiri, Pak Fako, bahwa betul ada 9 orang yang kemudian sudah diperiksa. Sejauh ini update terbaru yang Anda dapatkan dari polisi, sudahkah ada tersangka? Ya, sampai saat ini masih kita koordinasi dengan pihak penyidik, khususnya ini di pihak Polresta Padang ya. Jadi yang kemarin kita dapat informasi ada 9 orang yang sudah diamankan. Dan update terakhir yang terbaru yang kita dapatkan sedang kita koordinasi. Dan memang ini kami juga mengucap banyak terima kasih kepada Kapolda Sumbar dan Wakapolda Sumbar. Dan begitu juga dengan seluruh jajaran dan terlebih juga kepada Bapak Kapolres yang telah bergerak cepat untuk menangani kasus ini. Jadi mungkin ini yang kalau bisa saya katakan ini yang terakhir kali lah, ya. Baik, jadi kalau baik, ya. Pak Yutiasa Fako, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Tentu kita berharap bahwa proses hukum terus berlanjut. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih.